Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan, kita kedatangan tamu Syekh dari Palestina. Alan, Syekh. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf mungkin ada kemacetan di jalan jadi tidak bisa on time jam 5 karena waktu kita hanya sampai maghrib nanti ya. Setelah kita coba syukur kepada Allah, kita juga jangan lupa selalu sholawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat yang diambil akhir kelak insyaallah. Baik, agenda tunggal kita adalah penyampaian kondisi Palestina saat ini dan nanti ada penggalangan dana yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Yayasan Aman ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan bagaimana kondisi bagaimana yayasan ini bergerak, kemudian apa yang diperlukan bantuan untuk Palestina dan sebagainya. Jadi karena memang beberapa pesan-pesan yang harus disampaikan kepada umat Islam terkait Palestina itu selain berdoa, selain kita menyumbangkan dana, kita juga perlu melakukan langkah-langkah nyata seperti boikot. Dan kita perlu melakukan langkah-langkah nyata seperti melalui medsos. Dan yang terakhir kita betul-betul aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh sama ini harus terus dilakukan menunjukkan bahwa kita itu tidak putus semangat terhadap perjuangan Palestina. Jadi itu tahapan-tahapan yang umat Islam harus lakukan terhadap Palestina. Nah, tapi untuk selebihnya nanti akan disampaikan oleh Syekh kita dan mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan dan silakan kalau ada pertanyaan. Baik, tidak panjang kalam, silakan kepada Pak Hasmi, Pak siapa? Ilham. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam khalifah wa anwa'an mukhtalifah wa bidzalika awjaba 'alaina ukhuwah. Thumma as-salatu was-salamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini 25 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadan 1446 Hijrah. Tentu di antara sekian hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang bertebaran di luar sana, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya dalam rangka memaksimalkan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini, khususnya di babak akhir-akhir Ramadan, di mana di dalamnya terdapat salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian selanjutnya, selain Allah telah anugerahkan bulan Ramadan di tengah-tengah kita hari ini, Allah juga telah hadirkan tamu yang mulia, di mana beliau berangkat dari bumi Syam yang mulia, negerinya para anbiya. Di dalamnya terdapat masjid ketiga tersuci di muka bumi ini, tak lain dan tak bukan ialah Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Nama lengkap beliau Syekh Muhammad Abu Hussein. Beliau keturunan Palestina, namun saat ini beliau dan keluarga sudah mengungsi ke Yordania. Sebagaimana mayoritas anak-anak Gaza Palestina khususnya, ketika usia kecil mereka telah menghafalkan Al-Quran 30 juz, maka Syekh kita juga telah menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juznya bersanad tersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya beliau juga telah menyelesaikan pendidikan formalnya pada bidang IT dengan strata 1 atau sarjana 1, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian beliau juga sampai dengan hari ini merupakan salah satu imam di Masjid Kerajaan Yordania. Maka selanjutnya tanpa berpanjang lebar lagi, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dan mau'izah yang akan disampaikan oleh guru besar kita bersama, Syekh Muhammad Abu Hussein, alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairus sahabati radwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Pertama-tama tentu setelah beliau memanjatkan puja dan puji syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa beliau melangitkan salawat bertangkaikan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga turut mendoakan para sahabatnya, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat yang lainnya ridwanullahu alaihim. Ikhwati al-kiram, في البداية أقول لكم أشكر هذا المسجد الطيب المبارك بأهله وبمسؤوليه جميعا، فأقول لهم جزاكم الله خيرا على حسن الاستضافة وعلى هذه الاستضافة الكريمة. وأنا حقيقة ارتحت جدا إلى هذا المسجد منذ زرته من قبل أن آتي لنعطي هذه التوصية وهذه المحاضرة، فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله العظيم أن يجعله منارة علم وأن ينفع بأهله وبمصلينه وبمسؤوليه، وأقول لكم جزاكم الله خيرا. Kemudian selanjutnya, sebelum beliau memulai kajiannya, beliau juga izin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh DKM dan jajaran Masjid Al-Falah yang telah memberikan kesempatan kepada beliau serta telah menyambut kedatangan beliau. Bahkan beliau menyampaikan beliau sangat senang dan beliau sangat merasa nyaman setiap mengunjungi Masjid Al-Falah ini. Dan alhamdulillah beliau punya kesempatan untuk bisa kesini kembali untuk memberikan sedikit tausiah dan mau'izah, serta beliau juga sangat bersyukur hari ini bisa melihat wajah dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah disinari oleh cahaya iman Allah Subhanahu wa taala. قبل البدء بهذه الموعظة أقول لكم دعونا نتفكر بعقولنا وبقلوبنا وبأسماعنا وبأبصارنا إلى أرض بارك الله عز وجل بها، ألا وهي فلسطين الحبيبة عامة وغزة خصوصا. إخوتي الكرام، كل واحد منا في مسجد الفلاح هذا الطيب المبارك يعلم ويعرف فضائل المسجد الأقصى، وهناك فضائل عديدة، ألا وهي أولا هي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في الإسراء والمعراج. ثانيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ثالثا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بسائر الأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى، ويكفيه والله خصوصية أنه ذكر في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Selanjutnya beliau ingin mengajak hati dan pikiran kita semua untuk sejenak terfokus kepada sebuah negeri yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu di antaranya adalah Palestina yang di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa. Dan kita semua telah mengetahui ada begitu banyak keutamaan dan kemuliaan yang telah melekat dalam Masjid Al-Aqsa, di mana salah satunya Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertamanya kaum muslimin di antara ketiga masjid yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, setelah Masjidil Haram, kemudian Masjidin Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa juga menjadi saksi sejarah terhadap peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta di Masjid Al-Aqsa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam bagi seluruh para anbiya. Dan cukuplah keutamaan yang terdapat dan melekat pada Masjid Al-Aqsa melalui salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada surah Al-Isra ayat pertama, yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Ikhwati al-kiram, في عام 19 من يناير من عام 2025 قد حصلت هنالك هدنة بين العدو لعنهم الله وأعد لهم عذابا أليما وبين إخوانكم في غزة العزة أرض الصمود وأرض التضحيات، ولكن للأسف وحسبنا الله ونعم الوكيل قد نقضوا هذا العهد وقد نقضوا هذه الهدنة، وهذا ليس غريب. أعتذر عن هذه الجملة إخوة القردة والخنازير، فهم يستحقون أن نقول لهم هذا الشيء، وأعتذر عن هذه الجملة وحاشاكم الله. فهم نقضوا العهود والهدن من زمن الأنبياء والمرسلين، لكن والله وبالله وتالله أقول لكم أن والله العظيم ما زاد إخوانكم في غزة العزة إلا صمودا وإلا ثباتا وإلا رباطا وإلا إصرارا في أرضهم، فكلما زاد هذا العدو الغاشم حربهم على إخواننا في غزة العزة ما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. والله إنهم مرابطون معتزون بأرضهم لن يخرجوا منها أبدا. Kemudian selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin mengawali kajian beliau dengan sebuah tragedi, tepatnya terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 2025 yang lalu, di mana telah terjadi gencatan senjata antara para pejuang kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina dengan musuh-musuh Islam Zionis la'anahumullah. Tapi tentu baru saja beberapa hari yang lalu, atau kurang lebih 8 hari yang lalu, tepatnya pada 18 Ramadan 1446 Hijrah, di mana gencatan senjata itu sudah dilanggar oleh Zionis la'anahumullah ketika mereka memulai kembali genosida kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, ketika mereka memulai kembali membombardir saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina saat tengah malam, ketika saudara-saudara kita sedang tertidur lelap karena kelelahan dan kelaparan. Akan tetapi Syekh berusaha mengatakan, walaupun dengan berbagai macam cobaan dan ujian yang terus-terusan sedang dihadapi oleh saudara kita yang ada di Gaza, Palestina hari ini, maka beliau membawakan berita gembira untuk kita semua, bahwa perjuangan saudara kita di Gaza, Palestina khususnya tidak akan pernah berhenti untuk menjaga Masjid Al-Aqsa, masjidnya kaum muslimin. Mereka tetap tangguh pertahanannya, tetap kuat perlawanannya untuk terus berjuang mengusir penjajahan Zionis la'anahumullah dari tanah yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati al-kiram, kullu al-'alami qad tasa'ala kayfa li baladin saghir lakin bima fa'alahu wallahi kabir, kayfa lahu an yas'uda amama hadha al-'aduw al-ghashim 500 يوم وبعد استئناف الحرب زاد عن 500 يوم، كيف لهم؟ ولا يوجد هنالك بيوت، ولا يوجد هنالك مساجد، ولا يوجد هنالك مدارس، ولا أي شيء، لا طعام ولا شراب ولا ماء إلا القليل القليل القليل. يسكنون في البرد الشديد في خيم، يسكنون في الحر الصيف في خيم، فوالله ما ذاقوا من معاناة وما ذاقوا من صعب في الحياة ما يعلم به إلا الله عز وجل. والله يا إخوتي أقول لكم أن الطفل عندما يولد من بطن أمه ويبلغ من العمر ويدخل معاهد تحفيظ القرآن الكريم نعلمه آية كريمة في كتاب الله عز وجل لكي يثبت ولكي يصبر على ما أصابه، وهي في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم وعدو الله. إذا هذا هو عدو لله عز وجل، ثم هو عدو لنا ولجميع المسلمين. فهذا العدو الغاشم مثل الفيروس يريد أن ينتقم من كل المسلمين، يريد أن يحتل كل شيء، لكن والله خزي أن يحتل أرض فلسطين وغزة العزة. إخواني الكرام، عندما يكبر هذا الشاب ويبلغ من العمر 12 عاما، وهو عمر الشباب، عمر السعادة والراحة والذهاب في الرحل والذهاب إلى المدارس، لكن في غزة العزة لا والله. هذا العمر 12 عاما هو عمر الجهاد في سبيل الله، وهو عمر الاستشهاد. يذهب إلى معارك القتال، يقابل دبابة كبيرة تدعى الميركابة، ويقابل جنديا صهيونيا أمامه يمتلك من السلاح ومن الدبابة الكبيرة. ويا إخواني، ماذا يمتلك هذا الشاب القوي الصنديد؟ يمتلك حجرا صغيرا يأخذه من الطرقات من الخارج. ما الذي دفعه أن يواجه هذه الدبابة وهذا الجندي بهذا السلاح؟ ما الذي دفعه؟ والله يقف أمام هذه الدبابة دون خوف ودون ارتجاف ودون أي خوف من هذه الدبابة. الذي دفعه إلى ذلك عقيدة راسخة في قلبه، ألا وهي حب الاستشهاد، ألا وهي حب الجهاد. فوالله يا هنيئا له إن اصطفاه الله عز وجل في هذه المعركة وتوفي وهو شهيد، وكلنا يعلم منازل الشهداء عند الله. أما هذا الجندي لعنه الله فهو يحب الحياة، فلذلك يخاف ويبكي وأعتذر يبول على نفسه. Kemudian selanjutnya muncul sebuah pertanyaan besar bagi seluruh penduduk di muka bumi hari ini, di mana ketika kita melihat Gaza yang punya wilayah cukup kecil, mereka merupakan kota yang sangat sempit, tidak lebih dari 365 meter persegi, tidak lebih luas dari setengah wilayahnya DKI Jakarta. Akan tetapi pertanyaannya muncul, bagaimana mereka mampu bertahan dengan begitu kokoh? Bagaimana mereka mampu bersabar atas seluruh penderitaan dan ujian serta kezaliman yang telah dilancarkan oleh Zionis la'anahumullah kepada saudara-saudara mereka? Bertahun-tahun lamanya, 500 hari tidak kurang mereka digenosida oleh Zionis la'anahumullah tanpa henti. Sehingga hari ini kita bisa melihat ke wilayah Gaza, mereka telah kehilangan rumah untuk berlindung dari teriknya panas matahari, telah kehilangan rumah untuk berlindung dari dinginnya malam. Mereka tidak memiliki sekolah untuk bisa mengajarkan anak-anak mereka lagi. Mereka tidak memiliki bangunan-bangunan rumah sakit untuk mengobati luka-luka mereka. Dan mereka telah kehilangan tempat-tempat ibadah untuk menyempurnakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Ramadan ini. Akan tetapi bagaimanapun penderitaan mereka, bagaimanapun ujian mereka, begitu beratnya cobaan yang sedang mereka hadapi, mereka mampu bertahan dengan detik ini. Maka yang menjadi pertanyaannya, apa rahasia yang membuat begitu kokohnya iman warga Gaza Palestina? Apa rahasia yang membuat begitu tangguhnya pertahanan mereka, yang membuat begitu kuatnya perlawanan mereka terhadap penjajahan Zionis la'anahumullah yang ingin merebut masjidnya kaum muslimin, yaitu Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak? Maka di antara rahasianya, Syekh Muhammad barusan menyebutkan mereka punya fokus yang besar terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran seakan-akan sudah menjadi darah daging bagi warga Gaza Palestina. Bahkan ketika anak-anak Gaza Palestina berada di dalam perut ibu-ibu mereka, Al-Quran senantiasa diperdengarkan kepada janin-janin tersebut. Ketika anak itu keluar ke muka bumi ini, maka Al-Quran itu senantiasa diajarkan, ditanamkan untuk menjadi ruh dalam jiwa anak-anak Gaza Palestina.
Kemudian ketika mereka sudah mulai bisa memahami, maka ayat pertama yang juga termasuk yang paling utama diajarkan kepada anak-anak mereka adalah ayat yang berbunyi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan hendaklah kalian mempersiapkan semua kekuatan yang kalian sanggupi untuk kemudian mampu menggetarkan musuh-musuh Allah. Dan ayat inilah yang memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi anak-anak Gaza Palestina hari ini, di mana ketika kita melihat di berbagai macam berita, tak perlu menunggu usia mereka remaja, tak perlu menunggu usia mereka dewasa, 12-13 tahun mereka sudah berani memegang sebongkah batu berhadapan dengan tank-tanknya Zionis la'anahumullah. Bahkan Zionis hanya berani berada di dalam tank-tank tersebut karena kepengecutannya mereka. Tapi lihatlah anak Gaza Palestina dengan begitu tangguhnya, dengan begitu beraninya, walaupun mereka tahu konsekuensinya, mungkin mereka akan mati seketika, tapi insya Allah mereka sudah memahami dan meyakini bahwa pahala syahid sedang menanti mereka di sisi Tuhan mereka. Ikhwati al-kiram, alhamdulillahi rabbil alamin في هذه الجمعية الطيبة المباركة، جمعية أماناه جلوبال. قد أعددنا العديد من البرامج في داخل قطاع غزة العزة، فلله الحمد والشكر. ومنها أولا هي بناء مسجد، وسوف نريكم إن شاء الله الفيديو عبر الشاشة إن شاء الله عبر التي في. أولا بنينا مسجدا ضرورة في غزة العزة، ونحن مع نهاية هذا الشهر أو الشهر المقبل سوف ننشئ 9 مساجد إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فتخيل هذه الصدقة الجارية، الله في الصدقات الجارية إخوتي. ثانيا لقد بنينا بئرا من الماء، ويقول الله عز وجل: وخلقنا من الماء كل شيء حي. لكن الماء لا يوجد في غزة، وهو من الله، لكن لا يوجد في غزة ماء. فلذلك إخوتي نحن بحاجة إلى دعمكم. ثالثا إخوتي الكرام، قد أعددنا وجبات للإفطار الصائمين، فقد أعددنا العديد من هذه الوجبات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. فجزى الله خيرا كل من ساهم في هذه المساهمات، وجزى الله خيرا كل من قام بالمساعدة، وبارك الله بهم جميعا، وأسأل الله أن تكون لهم khairan fid dunya wal akhirah. Kemudian selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi beliau ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah yang telah memberikan kesempatan bagi beliau untuk bisa berkunjung ke negara kita tercinta Indonesia, sehingga bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang dimana kunjungan beliau ke Indonesia kali ini difasilitasi oleh Lembaga Amanah Kemanusiaan Global. Dan alhamdulillah Syekh Muhammad juga ikut bersaksi bahwa Lembaga Amanah Kemanusiaan Global ini, khususnya pada bulan Ramadan tahun ini, telah menyalurkan berbagai macam bentuk bantuan untuk membekali perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Namun karena keterbatasan waktu, setidaknya beliau telah menyebutkan 3 bantuan yang telah hadir di tengah-tengah saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Khususnya pada pekan pertama Ramadan tahun ini, kami telah berhasil mendirikan 1 masjid darurat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, di mana hari ini kita ketahui mereka sudah kehilangan tempat ibadah karena telah menjadi sasaran Zionis la'anahumullah. Maka setidaknya telah berdiri 1 titik atau 1 tempat masjid darurat di Gaza, Palestina, melalui bantuan yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia kepada Yayasan Amanah Kemanusiaan Global melalui sesi kajian Syekh Muhammad pada masjid-masjid sebelumnya yang telah kita kunjungi. Dan insya Allah Syekh Muhammad juga ikut mendoakan agar
barang siapa yang ikut membersamai perjuangan Palestina hari ini, khususnya pada bulan Ramadan ini, barang siapa yang ikut menyumbangkan hartanya untuk tegaknya pembangunan masjid-masjid darurat di Gaza Palestina nantinya, maka insya Allah beliau mendoakan agar pahala jariah senantiasa mengalir untuk kita semua, pahala yang takkan pernah terputus walaupun detak jantung dan nafas kita suatu hari nanti telah terhenti, di mana Allah juga akan janjikan istana di surga kelak bagi orang yang membangunkan masjid di muka bumi ini. Membana lillahi masjidan membana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid di muka bumi ini karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah baginya kelak di surga. Kemudian yang kedua, bantuan yang kedua yang telah sampai ke Gaza Palestina, khususnya di pekan pertama Ramadan tahun ini juga, kami telah mendirikan beberapa titik sumur wakaf untuk kebutuhan air bersihnya saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Karena hari ini semua dunia telah tahu bahwa Gaza Palestina telah kehilangan 94% dari air bersih, karena seluruh fasilitas air bersih mereka telah menjadi sasaran bombardirnya Zionis la'anahumullah. Bahkan laut-laut sekitaran mereka juga ikut diracuni oleh Zionis la'anahumullah, sehingga mereka tidak memiliki air bersih. Air bersih merupakan barang yang paling mahal bagi orang Gaza Palestina hari ini. Maka alhamdulillah, setidaknya kami telah membangunkan 3 titik sumur wakaf di Gaza Palestina. Kemudian yang ketiga, kami juga telah berhasil menyalurkan ribuan paket iftar untuk kebutuhan berbukanya saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, khusus di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, donasinya berangkat dari masyarakat Indonesia melalui kajian-kajian Syekh Muhammad pada masjid-masjid sebelumnya. Dan insya Allah kita juga akan kebagian pahala puasanya orang Gaza Palestina, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda melalui salah satu hadisnya, yang artinya barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka, maka baginya pahala puasa mereka tanpa harus mengulangi pahala puasanya sedikit pun. كما رأيتم إخوتي، هذه هي المساعدات عبر الفيديو. وفي الختام أقول لكم ادري مكاسي حسن استماع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami mewakili Lembaga Amanah Kemanusiaan Global izin memperkenalkan secara singkat terkait profil lembaga kami. Sembari kami juga izin informasikan, mungkin ini jadi kajian Syekh terakhir di Indonesia, karena besok insya Allah beliau akan pulang kembali ke negaranya. Mohon didoakan agar perjalanannya bisa berlangsung dengan lancar dan selamat. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga mau menyambungkan pesan amanah cinta yang datang dari Gaza Palestina, di mana pesan amanah cinta ini termaktub dalam syal yang sedang saya pegang. Semoga Bapak Ibu berkenan sekalian untuk kita suarakan bersama dengan suara yang paling lantang. Mari kita kompakkan suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Save Palestine. Save Palestine. Save Palestine. Save Palestine. Save Palestine. Save Palestine. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya izin kami serahkan pesan amanah cinta ini secara simbolik kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Falah, atau ada yang mewakili. Mohon berkenan maju ke depan Pak Haji. InsyaAllah akan diserah terimakan langsung oleh Syekh Muhammad Abi Husin sebagai simbol tali kasih antara dua bangsa bersaudara Indonesia dan Palestina, di mana kedua negara ini pernah terjajah dalam rentang waktu yang cukup lama. Namun saat itu di antara negara pertama yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina melalui salah seorang mufti besarnya Muhammad Amin Al-Husaini. Kemudian di antara negara pertama yang juga mau menyongsong sebagian besar hartanya untuk kemerdekaan Indonesia adalah Palestina melalui salah seorang saudagar terkaya mereka, yaitu Muhammad Ali Tahir. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, selain kami telah membangunkan masjid darurat, menyalurkan iftar, kemudian membangunkan beberapa titik sumur wakaf di Gaza Palestina, Ramadan tahun ini kami juga telah mendirikan 13 toilet darurat di Gaza Palestina,
di mana alhamdulillah donasinya berangkat dari masyarakat Indonesia melalui sesi kajian yang telah dilaksanakan Syekh Muhammad pada masjid-masjid sebelumnya. Kemudian alhamdulillah secara singkat kami juga izin melaporkan, selain 13 toilet darurat, kita juga telah membangunkan camp pendidikan di Gaza, Palestina, di mana camp pendidikan ini kita peruntukkan untuk anak-anak Gaza yang mereka telah kehilangan tempat sekolah untuk belajar. Maka setidaknya kita bisa dirikan tenda agar mereka bisa ikut tetap belajar, dan kita juga bisa menghadirkan sececah harapan dan kebahagiaan bagi anak-anak Gaza, Palestina hari ini. Izin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami memperkenalkan lembaga kami secara singkat, di mana kami telah berdiri sejak tahun 2004 yang lalu, tepatnya pertama sekali di Malaysia. Dengan nama pertama kami adalah Aman Palestin. Namun 2 tahun ke belakang kami merubah nama dari Aman Palestin menjadi Amanah Kemanusiaan Global, karena kami telah berhasil menyalurkan bantuan bukan hanya ke Palestina saja, akan tetapi telah menjangkau 7 negara berbeda. Di antaranya ada Rohingya, Afrika, Suriah, Yaman, Lebanon, kemudian Indonesia, dan yang paling utama tetap Palestina. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami telah mengantongi izin operasional di berbagai macam negara. Di antaranya kita telah mengantongi izin di negara kita tercinta dengan lengkap. Kemudian kita juga sampai hari ini merupakan salah satu NGO internasional yang punya izin operasional langsung dari Kementerian Auqaf Gaza, Palestina. Oleh karena itu tim kita insya Allah setiap hari standby langsung di Gaza, Palestina. Alhamdulillah, insya Allah ini memudahkan kami untuk menyalurkan bantuan Bapak Ibu agar langsung bisa sampai ke Gaza, Palestina tanpa harus kita titipkan ke lembaga lain. Kemudian juga sejak tahun 2004 yang lalu kami telah membangunkan berbagai macam proyek infrastruktur di tengah-tengah kota Gaza, Palestina. Di antaranya Sekolah Tahfiz Darul Fadilah, Masjid Imam Asy-Syafi'i, Masjid Izzuddin Al-Qassam, dan yang terbaru adalah Masjid Syekh Ajlin, tepat di tengah-tengah kota Gaza, Palestina, dalam bentuk masjid yang megah dan besar, di mana donasinya 100% berangkat dari masyarakat kita Indonesia, dan masjid ini didesain langsung oleh Bapak Ridwan Kamil ketika beliau masih aktif menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu. Dan tentu qadarullah masya fa'ala, sejak terjadinya tragedi 7 Oktober yang lalu, sebagai laporan pertanggungjawaban kami, dengan berat hati kami juga izin menyampaikan bahwa kondisi masjid dan seluruh masjid yang telah kami berhasil bangunkan di tengah kota Gaza pada beberapa tahun yang lalu, hari ini kondisinya juga telah luluh lantak rata dengan tanah karena telah menjadi sasaran bombardirnya Zionis la'anahumullah. Tapi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad barusan, bahwa orang Gaza tidak akan pernah menyerah apapun cobaan dan ujian yang sedang mereka hadapi, maka kita juga tidak akan pernah berhenti untuk membekali perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Maka alhamdulillah kami pada kesempatan yang berbahagia ini juga ingin memberikan hadiah kepada Bapak Ibu sekalian, di mana hadiah yang pertama berbentuk lukisan Masjid Al-Aqsa bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menitipkan sebagian besar hartanya khusus di bulan Ramadan ini, khusus di akhir Ramadan tahun ini, untuk kita berangkatkan ke Gaza, Palestina, agar bisa membekali perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka dari antara beberapa hadiah yang pertama berbentuk lukisan Masjid Al-Aqsa, di mana karena hadiah ini terbatas, izin kami memberikan sedikit syarat bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu bagi Bapak Ibu yang berkenan menitipkan hartanya dengan nominal 10 juta rupiah ke Gaza, Palestina di bulan Ramadan ini, boleh berkenan dibantu angkat tangannya. Insya Allah nanti akan diserah terimakan hadiah lukisan Masjid Al-Aqsa oleh Syekh Muhammad Husain, di mana insya Allah ini menjadi pahala syiar kita, pahala qudwah kita, pahala man dalla 'alal khairi falahu ajrun mislu fa'ilihi. Barang siapa yang mencontohkan sebuah kebaikan bagi orang lain, kemudian kebaikan yang kita tiru, kebaikan yang kita lakukan dicontohkan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala jemaah yang lain tanpa harus mengurangi pahalanya mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan jika ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berkenan, insya Allah untuk transfer donasi, insya Allah untuk penyaluran donasinya bisa dalam bentuk transfer ke berbagai macam rekening bank atas nama Yayasan Amanah Kemanusiaan Global, atau bisa dalam bentuk barang berharga yang insya Allah nanti akan kita tukarkan juga. Kemudian bisa juga dalam bentuk uang cash jika Bapak Ibu berkenan. Silahkan, mungkin ada di antara bapak-bapak sekalian yang berkenan untuk kita bangunkan kembali
masjid-masjid darurat di tengah-tengah kota Gaza, Palestina, untuk kita bangunkan kembali sumur-sumur wakaf di Gaza, Palestina, untuk kita salurkan kembali ribuan paket iftar bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina hari ini. Mari, jika ada di antara Bapak Ibu yang berkenan. Baik, selanjutnya kami punya hadiah yang kedua Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbentuk sajadah dengan corak Palestina, di mana sajadah dengan corak Palestina ini juga ingin kami hadiahkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang siap berkenan menitipkan hartanya ke Gaza, Palestina, khusus di bulan Ramadan ini dengan angka minimal 5 juta rupiah. Boleh dibantu angkat tangannya jika ada yang berkenan dari jemaah sekalian. Silahkan. Insya Allah inilah kesempatan kita di detik-detik akhir Ramadan untuk meraih pahala berlipat-lipat ganda di sisi Rabb kita. Pahala jihadnya orang Gaza, pahala puasanya orang Gaza, pahala ribatnya Gaza. Sebagaimana dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang membekali perjuangan jihadnya seorang mujahidin di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala jihadnya juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monggo Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jika ada yang berkenan, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu, karena ini bagian dari syiar kita untuk membela saudara kita yang tengah ditindas dan dizolimi oleh Zionis la'anahullah. Hari ini dunia semua melihat bahwa Zionis juga tidak pernah punya rasa malu, tidak punya pernah rasa takut untuk terus menzolimi dan menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Oleh karena itu kita juga tidak boleh malu, tidak boleh ragu untuk membela saudara-saudara kita yang ada di sana. Terima kasih Ustaz. Begini Ustaz, jadi kami jamaah Al-Falah ini sudah berkomitmen untuk selalu membantu Gaza. Jadi kita setiap hari membuka kotak amal untuk Palestina yang kita secara rutin per bulan kita salurkan. Nah untuk pada periode ini kita akan jamaah Falah sudah mengumpulkan duit 5 juta. Ini akan kami salurkan, langsung serahkan. Jadi nanti kalau ada personal yang ini yang akan memberikan langsung jadi saya berkolektif ini akan insya Allah setiap bulan akan rutin menyalurkan beberapa lembaga-lembaga lain. Ya, gitu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nanti jika di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk transfer langsung ke rekening atas nama Yayasan Amanah Kemanusiaan Global, maka izin nanti bisa menghampiri relawan kita. Kita punya brosur, di dalam brosur tersebut terdapat berbagai macam rekening bank. Boleh nanti insya Allah dibantu oleh tim relawan kami. Kemudian nanti Bapak Ibu juga berhak mendapatkan hadiah merchandise yang akan diberikan oleh relawan kami. Ada berbentuk tadi lukisan Masjid Al-Aqsa, kemudian berbentuk sajadah Palestina, dan yang terakhir berbentuk syal Palestina. Terakhir saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.